kan sebenarnya udah sulit untuk dikatakan mana yang oposisi. Ya, ya. Karena kan kabarnya partai yang oposisi pun yang siap-siap oposisi kan dirangkul juga. Yang tadinya mau Kim plus ya, kemudian jadi Kim semua. Nggak plus lagi ya. Nggak plus lagi, nggak ada plusnya lagi. Tapi pasti di balik itu, politik itu kan ada dua panggung, Bang. Ada panggung depan, ada panggung belakang. Nah ini, panggung depannya kayaknya cantik-cantik aja. Tapi pasti ada deal tertentu di mana panggung belakangnya, nah nanti dia bisa kemudian oke lah, dia dibantu tapi nanti dia juga dimasuk lagi. Iya, iya. Penetapan ketua MPR. Ya. Kan kalau lihat komposisi kursi, kan harusnya itu kan Golkar. Ya. Ya. Tapi saya melihat justru ada di Gerindra. sekarang, Dan saya melihat kemarin justru PDIP yang mengusulkan Gerindra. Ya. Mengapa PDIP tidak usulkan Golkar? Ya karena PDIP aman sebagai ketua DPR. Ya biasa kan timbal balik itu kan biasa. Iya. Jadi setelah kemarin kan sempat ada kabar bahwa ketua DPR itu akan digantikan. Iya, merubah undang-undang lah. Ya, gitu mau mengubah undang-undang. Kan itu heboh kalau yang terjadi. Ya kan gitu. Maka kemudian pastilah ada panggung belakang di mana untuk menyelamatkan posisi itu. Dan sebenarnya kalau dari besarnya anggota, memang anggota MPR lebih besar. Ya. Tapi seorang ketua DPR itu lebih powerful dari seorang ketua MPR. Sudah pasti. Nah, kalau kita melihat jumlah DPR sudah bertambah banyak, 580, wajah baru, 7%. Ini Mas Suryo melihat, yakin nggak anggota DPR yang baru lantik kemarin periode ini efektif? Jawaban jujur saya langsung dengan tegas mengatakan enggak. Enggak ya? Enggak. Kira-kira apa? Karena satu, masuknya mereka juga tidak atas dasar kredibilitas. Ya. Juga tidak atas dasar kapabilitas. Ya. Tapi atas dasar isi tas. Sekaranglah waktunya. Pemirsa Nawacita TV kembali ketemu dengan saya, Ottoli Jeboa dalam acara Sekaranglah Waktunya. Sekaranglah waktunya kita berdiskusi, sekarang waktunya kita berbicara, dan sekarang waktunya kita mengambil keputusan. Di studio Nawacita hadir tamu saya hari ini, Mas Suryo. Siap. Sangat terkenal. Apa kabar Mas? Sehat? Alhamdulillah baik. Syukur. Yang penting sehat, baik dulu, baru kita bisa berdiskusi. Iya, sehat dan waras. Ya, sehat dan waras ya. Kalau nggak waras repot. Kita mau bicara apa kalau tidak waras ya? Baik, berarti hari ini kami Nawacita semua dalam keadaan sehat dan waras ya. Ini Mas Suryo, kita baru saja menyaksikan 1 Oktober kemarin pelantikan anggota DPR RI untuk masa jabatan 5 tahun ke depan. Kita bersyukur dari data yang ada, memang anggota DPR dilantik untuk periode ini sedikit bertambah. Ya, tambah 5 kursi. Tambah 5 kursi, jadi 580 kursi. Ya. Kira-kira apa faktor yang membuat harus bertambah kursi? Ya, kalau bertambah kan memang dapilnya bertambah. Artinya karena ada pemekaran di provinsi, kemudian itu dibutuhkan keterwakilan, maka kalau soal itu masih masuk akal lah gitu. Masuk akal ya. Ya, karena tapi nanti yang tidak masuk akal adalah ketika kemarin kita juga dengar, nggak apa-apa kita langsung aja ya nanti sebelum kita bahas, bahwa ada rencana kementerian di pemerintahan bertambah dari 34 kursi menteri, terus nanti konon akan ada 44 menteri. Kursi. Ya, komisi di DPR akan juga ditambah katanya. Iya. Menyesuaikan. Yang sekarang 11, nanti ada kabar mau jadi 13 atau bahkan mungkin jadi 15. Jangan-jangan nanti mau jadi 20 gitu. Betul bahwa anggota DPR-nya tidak tambah tuh konon kan mereka bilang ini kan nggak ada biaya tambahan karena anggotanya kan tambah. Ya masa sekarang sebuah komisi nggak butuh sekretariat? Pasti kan. Pasti. Sekretariat nanti butuh tenaga ahli juga tambah lagi. Pasti butuh ruangan meskipun bisa mengalokasikan ruang yang ada di gedung, tapi kan otomatis kan pasti ada ruang untuk sekretariatnya sendiri. Betul. Untuk kemudian ada ruang tamu kalau dia mengundang mitra, ya untuk ruang sidang, peralatan di ruang sidang. Pasti ada peralatan di ruang sidang itu kan sekarang minimal kan jumlah kursi sesuai dengan jumlah komisi. Betul. Misalnya ada sekitar 60. Nah, itu kan siapkan semua 60. Siapkan semua. Belum nanti ada layar untuk presentasi. Ya kan harus ada LED-nya. Betul. Nah, harus ada sound system-nya. Nah, tambah dong. Itu kan ya inilah salah satu cara untuk bagaimana membuat proyek. Ya tentu kita berharap apapun keputusan ke depan, kita berharap bahwa DPRD ke depan mau komisi berapa saja menjadi efektif.
Nah, harapannya. Itu harapan kita ke depan. Ya, tapi apakah sudah waktunya? Ini waktunya katanya. Yes. Nah, Nah, sekarang kan di DPR itu kan ada 8 partai yang masuk ya. Ya, Jadi satu hilang. Itu partai lama pada P3. partai senior itu Partai P3, senior. partai yang dulu menjadi fusi dari partai-partai Islam. Iya. Ya dulu jadi partai Murba, partai apa Masyumi dan segala dulu, ya, macam. kemudian menjadi partai Persatuan Pembangunan dan simbolnya Ka'bah, sempat Iya. simbolnya Ka'bah, terus simbolnya bintang dan sekarang hilang. Hilang ya. Nah, menurut Mas Suryo ini apa penyebab P3 tidak lolos? Yang lain-lain lolos. Mau jawaban jujur atau enggak? Saya memang bukan lagi orang politik. Ya. Yes. Tapi saya sangat. Tapi kan pernah dulu Oh iya, kan? udah 4 tahun saya pamit. Yes. Tapi ini sangat kental ya dengan ketika P3 kemarin memutuskan pilihan untuk tidak mendukung yang sekarang menang. Oke. Ya kan gitu. Jadi kan kemarin kan dukung yang kalah. Apakah bisa disebut jadi korban? ya iyalah. Jadi kan artinya kan orang lihatnya harusnya kan partai senior, partai lama. Tapi kalau jawaban politisnya ya bisa jadi karena kaderisasi di dalam internal partai P3 itu kurang, tidak berjalan. Kemudian orang anggap P3 itu jadul, partai yang tidak ngikutin zaman. Jadi kan harusnya kan punya visi ke depan, anak muda, apalagi sekarang kan zamannya Gen Z ya, generasi Z gitu. Tapi ya partai yang anak muda banget juga nggak masuk kok. Gitu. Kan ada partai yang konon dia partai anak muda. Ya udah dengan segala cara lah. Ada yang istilahnya kemarin sempat suaranya tiba-tiba melonjak. Jadi orang sempat salah sebut, bukan disebut-sebut itu partai salah input. Tapi itu masuk juga. Jadi ya mungkin memang ini evaluasi dan juga mungkin catatan bagi partai-partai yang sekarang masih masuk 8 partai itu. Kalau mereka tidak menjaga betul bagaimana kredibilitasnya, bagaimana kemudian mereka update dengan masyarakat, bisa jadi seperti P3. Iya. Nah, dari partai politik yang ada sekarang kan PDIP ada 110 kursi. Betul, itu terbanyak. Golkar ada 102. Gerindra 86, baru disusul sama Nasdem 64 kursi. 69 kursi. PKS 53. Baru PKS 53, PAN 48, dan Demokrat yang terakhir 44. 44. Ya. Jadi kita melihat bahwa totalnya ada 580 kursi. Ya. Dari 580 kursi, wajah-wajah yang lama, ya ada 307. Betul. Dan wajah baru ada 273. Nah, kalau diperbandingkan persentasenya, 53% wajah lama, 47% wajah baru. Ya ini memang menarik gitu. Iya. Karena gini, hampir setengah loh. hampir separuh. Iya. Ini pandangannya bisa orang berpikir positif, bisa berpikir negatif. Ya. Yang berpikir positif berpandangan ini kan ada wajah-wajah baru. Ya. Berarti ada harapan baru. Ada harapan baru. Konon kabarnya begitu, ya kan? Ada darah segar. Tapi itu saya masih koma gitu loh. Nah, tapi juga orang yang berpikir yang lain, pandangan yang lain mengatakan, wah ini berarti anggota yang lama itu tidak memuaskan rakyat atau mengecewakan. Janji mau bikin ratusan rancangan undang-undang yang terselesaikan cuma 10%-nya. Ya. Nah, tapi begitu kita lihat anggota yang baru masuk tuh siapa, nah baru pertanyaan kejawab juga. Ternyata anggota yang baru tuh masuk tuh ada hubungannya kekerabatannya dengan anggota yang lama juga. Nah ini, jadi bahkan anggota-anggota yang tidak masuk kemarin, ya yang periode ini, ternyata adalah anggota-anggota yang dikenal cukup vokal. Itu dari berbagai partai, ya nggak usah saya sebut partainya dan orangnya, tapi mereka-mereka yang selama ini menjadi corong partai berbicara, membela masyarakat, itu sebagian besar itu nggak masuk lagi, Bang. Tidak masuk. Iya itu. Itu kan aneh gitu. Jadi artinya kan orang-orang yang vokal malahan nggak masuk. Ya, orang-orang yang masuk sekarang kebanyakan justru mungkin putranya atau istrinya gitu. Iya. Ini kan jadi fenomena yang menurut saya ya kalau tadi kita sudah punya harapannya jadi agak waduh gimana ya kok kayak gini gitu loh. Itu. Ya, nah sekarang kan seleksi masuk ke DPR, kita kan melihat ya dari sekian banyak partai peserta pemilu di 2024 kemarin, maka hanya 8 partai yang lolos. Kati kita sebut tadi, P3 tidak lolos. PSI tidak lolos, Perindo, dan banyak lagi. Karena ada parameter soal 4%. Betul. Ini kan terus bertambah dari 2,5, sekarang ke 4%. Nah ini, Mas Suryo melihat ini, apakah ini suatu bentuk memperketat proses masuk DPR? Ya, semua ada plus minusnya. Oke. Ya.
kalau Amerika malah dia hanya 2 partai, Republik sama Demokrat. Jadi jelas siapa yang masuk, nanti yang lain menjadi oposisi. Ya. Nah sekarang ini kan sebenarnya udah sulit untuk dikatakan mana yang oposisi. Ya. Karena kan kabarnya partai yang oposisi pun yang siap-siap oposisi kan dirangkul juga. Yang tadinya mau Kim plus ya, kemudian jadi Kim semua. Nggak plus lagi ya. Nggak plus lagi, nggak ada plusnya lagi. Tapi ada juga yang ngeri-ngeri sedap. Yang tadinya sudah yakin, wah menang masuk, mau jadi RI2 gitu kan. Gara-gara PDIP masuk, nah bisa jadi nanti keganggu. Terganggu juga. Tapi ya itulah dinamika politik. Ya. Kita kenal dulu, dinamika politik tuh kadang-kadang ya ngeri-ngeri sedap juga. Ngeri-ngeri sedap. Karena misalnya ada upaya untuk waktu itu sempat PDIP sebagai pemenang pemilu, kemudian diganggu dengan adanya undang-undang yang diubah MD3. Ya. Sempat pemenang pemilu belum tentu menjadi ketua ya kan, ya syukur tahun ini enggak. Tidak, ya. Nah, tapi pasti di balik itu politik itu kan ada 2 panggung, Bang. Ada panggung depan, ada panggung belakang. Nah, ini panggung depannya kayaknya cantik-cantik aja. Tapi pasti ada deal tertentu di mana panggung belakangnya. Nah, nanti dia bisa kemudian oke lah, dia dibantu tapi nanti dia juga masuk lagi. Iya. Malah kabarnya Jadi malah kabarnya mau dapat menteri. Nah, di dalam ada yang ngeri-ngeri sedang. Agak terganggu ya. Agak terganggu, tadinya sudah aman, nyaman, tergeser. Jadi memang saya melihat cara kerja DPR itu saya pernah secara dekat. Saya belum pernah menjadi anggota, tapi saya pernah menjadi staf ahli DPR RI dulu. Jadi saya tahu bagaimana panggung depan dan panggung belakang. Nah, itulah yang terjadi. Jadi dari 8 partai yang masuk ini, ya sebenarnya mereka bisa aja nanti gantian. Misalnya partai yang sekarang terancam paling bawah, ya Demokrat. Partai di mana saya berada dulu. Itu juga sebenarnya warning banget ya. Mereka akhirnya hanya dapat 44. Demokrat itu sempat dapat yang paling banyak waktu itu 148. 148. Itu tahun waktu 2009. Pak SBY jadi presiden. Ya, betul. Itu 148. Kemudian turun menjadi sekitar 70 sekian, turun lagi 60 sekian, sekarang malah hanya menjadi 54, sekarang turun menjadi 44. Ini sebenarnya harap diwaspadai gitu. Karena bisa jadi nanti kalau kemudian dia tidak melakukan perubahan seperti halnya PPP, P3, dianggap partai yang kemudian tidak dapat kader-kader yang mumpuni, bisa hilang. Betul. Partai-partai yang naik tinggi ya kayak Nasdem itu dia bisa mengangkat itu karena mungkin dia juga punya satu kreativitas untuk juga bagaimana menjaring kader-kader yang masuk. Ya. Jadi dia dapat ada yang namanya penjaringan untuk kader yang masuk ya. Kemudian dia mempertahankan tokoh-tokoh yang sudah ada. PDIP bisa tapi PDIP turun. Ya, sebenarnya PDIP dari segi angka. Turun dari segi angka. Ya. Karena juga mungkin orang kan dulu kan bertahan dengan PDIP itu kan karena dulu kita selalu ibaratnya gitu, bangga dengan Bung Karno ya gitu kan. Nah, cuman kan mungkin bagaimana mensosialisasikan kembali semangat perjuangan ketokohan ini mungkin juga kemudian sedikit agak kurang atau karena ada kasus-kasus yang dialami gitu. Tapi kalau kita lihat yang lain kan kayak misalnya kursi yang didapatkan kan juga tetap yang paling banyak juga PDIP. Iya, tetap. Iya. Nah, kembali kepada Undang-Undang 3 sudah pastilah bahwa tidak dirubah itu kali ini. Artinya pemenang Mbak Puan tetap. Sudah tetap. Nah, tapi ketika ada penetapan ketua MPR, kan kalau lihat komposisi kursi, kan harusnya itu kan Golkar. Ya. Tapi saya melihat justru ada di Gerindra. Dan saya melihat kemarin justru PDIP yang mengusulkan Gerindra. Mengapa PDIP tidak usulkan Golkar? Ya karena PDIP aman sebagai ketua DPR. Ya biasa kan timbal balik itu kan biasa. Ya, jadi setelah kemarin kan sempat ada kabar bahwa ketua DPR itu akan digantikan. Iya, merubah undang-undang lah. Ya, gitu mau merubah undang-undang. Kan itu heboh kalau yang terjadi. Ya kan gitu. Maka kemudian pastilah ada panggung belakang di mana untuk menyelamatkan posisi itu. Dan sebenarnya kalau dari besarnya anggota, memang anggota MPR lebih besar. Tapi seorang ketua DPR itu lebih powerful dari seorang ketua MPR. Sudah pasti. Ya, MPR kan sidang sewaktu-waktu. Lah ya, MPR kan sidang kan hanya melantik presiden, kemudian kalau ada perubahan gitu. Kalau DPR itu memang dia benar-benar menjadi rohnya gedung Dewan itu ya DPR. Jadi artinya ketika DPR sudah selamat ya atau diselamatkan tetap menjadi ketua DPR. Nah, kemudian kontribusi baliknya ya dia dorong yang lain. Masa sih nanti masuk dia
kemudian kalau dia menjadi ketua MPR nggak mungkin kan dari satu partai. Enggak, tapi maksud saya kenapa nggak Kenapa nggak Golkar? Golkar? Ya. Kenapa nggak Golkar? Suara terbanyak kedua dong. Betul, cuman mungkin kedekatan itu kan sekarang yang menjadi presiden kan Gerindra. Iya. Apakah ada hubungan dengan? Nah, itulah jawabannya. Jawabannya pasti akan ada ke sana. Apakah nanti PDIP juga akan mendapatkan special treatment untuk nanti mendampingi Gerindra? Nah, itu bisa jadi. Gitu. Tapi sebenarnya kalau ketua MPR itu dulu juga pernah kok. Ketika zaman Pak SBY dulu, kan sempat ketua DPR-nya Marzuki Ali. Iya, dari Demokrat. Tapi ketua MPR-nya dulu adalah Pak Taufik Kemas. PDIP ya gitu. Jadi artinya sebenarnya itu toh juga yang namanya MPR itu sebenarnya kan wakilnya juga semua partai juga ada. Memang kalau kelihatan kompetisinya itu sebenarnya kelihatan di DPR. Ya, pasti. DPR itu wakilnya juga hanya 4. Betul. Jadi artinya tidak semua partai juga dapat posisi wakil kan. Ya. jadi memang lebih bergengsi gitu loh. Iya. Kalau di MPR semua ada keterwakilan. Semua ada keterwakilan. Tugasnya juga paling hanya sosialisasi 4 pilar. Iya. Kemudian nggak mengundang mitra seperti DPR. Ya. DPR kan bisa mengundang mitra, Betul. bisa mengusulkan hak-hak, ada angket, interpelasi. Kewenangannya powerful lah. Iya, powerful. Itulah yang membuat orang kemudian kenapa lebih tertarik DPR, apalagi kalau dibandingkan dengan DPD. Jauh. Ya, DPD kan nggak punya wewenang apa-apa. Betul. DPR hanya mengusulkan. mengusulkan, mengundang pun nggak ada sanksi. Betul. Kalau DPR kan paling nggak ada 3 fungsi dia, yaitu pengawasan, budgeting, dan juga penganggaran. Betul. Ya udah, itu kan semua sudah the winner take all ini ya. Pemenangnya ada di situ semua. Gitu, Nah, melihat komposisi sekarang anggota DPR ini ada 580. Betul. Ya, dengan wajah yang baru tadi 47%. Betul. Hampir setengah. Ya. Ditambah dengan wajah yang Cuman lama. wajah yang baru tapi dalam kurung lama juga. Lama juga. Ya, karena kan dia keluarga dari yang lama. Ini sama dengan dulu kalau Abang pernah dengar. Dulu kan ada cita-cita presiden sekarang Jokowi ini kan pengen 3 periode. Ya. Nah, tapi kan hebat itu, Bu Mega hebat. Melakukan patuh pada konstitusi, enggak. Ya, 2 periode. Ya 2 periode. Cuman kan sebenarnya sekarang juga 2,5 periode. Nah, kan yang jadiin anak-anak. Nah, dengan kalau dilantik. Kalau dilantik ya. Nah, kalau kita melihat jumlah DPR sudah bertambah banyak 580 wajah baru 7%. Ini Mas Suryo melihat yakin nggak anggota DPR yang baru lantik kemarin periode ini efektif? Jawaban jujur saya langsung dengan tegas mengatakan enggak. Enggak ya? Enggak. Kira-kira apa? Karena satu, masuknya mereka juga tidak atas dasar kredibilitas. Ya. Juga tidak atas dasar kapabilitas. Ya. Tapi atas dasar isi tas. Iya, yang duitnya gede, itu yang sekarang masuk. Dan mohon maaf, angkanya ngeri, Bang. Ngeri, betul. Saya dengar Informasi lah. Kalau dari informasi dari programnya Nawacita yang sebelah gitu, informasinya tipis-tipis gitu. Tipis-tipis. Itu adalah mereka minimal sekarang mengeluarkan sampai dengan 20 sampai dengan 25 M. Satu orang untuk bisa masuk. Itu pun belum tentu masuk. Karena apa? Karena kalau dulu misalnya ya sudah jadi rahasia umum. Untuk jadi anggota dewan itu DPR RI misalnya, selain mereka harus mengeluarkan biaya untuk publikasi, ya, flyer, spanduk, billboard, baliho dan itu mahal, ya, mereka juga harus membayar untuk keterpilihan. Ini yang sebenarnya sangat-sangat tidak bagus. Jadi rakyat harus diberi duit, ya, diberi uang untuk bisa milih. Meskipun ada pendapat lain mengatakan, yalah nggak apa-apa lah 5 tahun sekali. Cuman kan ya. Mereka sebenarnya kalau dihitung dapatnya juga nggak banyak untuk menentukan nasib mereka 5 tahun ke depan. Betul. Nah, sekarang kalau rata-rata, seorang anggota DPR itu masuk harus dengan 20-25 M. Keluarnya untuk bisa masuk. Itu pun belum tentu masuk ya. Karena mereka juga harus bayar macam-macam nih. Jadi mereka sekarang untuk rakyat, kalau dulu kan kita terkenal dulu. Ada kalau mau jadi itu harus pagi-pagi sebelum siangnya coblosan, kita harus ngasih yang namanya serangan fajar. Nah sekarang nggak hanya serangan fajar, Bang. Serangan fajar, serangan duhur, serangan asar, semua harus diserang. Dan yang dikasih bukan hanya pemilih, panitianya juga harus dikasih, saksinya dikasih, kemudian partai sebelah juga dikasih supaya aman. Gini caranya kan, modalnya sudah segitu. Sementara saya pernah di anggota DPR,
setiap tahun yang bisa didapat itu at least ya, ini kalau sudah dikumpulin semua ya, gaji, tunjangan, plus kunker, plus kedapil dan lain sebagainya, biaya ke luar negeri sekali dikumpulin, itu paling-paling setahun tuh mereka dapat ya 1,5 sampai dengan 2 M. 1,5 paling banyak termasuk gaji. Lah kalau mereka keluarnya sudah 25 ke kembali lah. Iya, padahal mereka hanya 5 tahun jadi anggota DPR. Kali 2 10. 10. Yang 15 rugi. Mana? Nah, itulah makanya akhirnya beberapa anggota kan akhirnya cari-cari dalam tanda kutip kreativitas. Kreativitas yang berbahaya. Iya, tapi ini katanya keniscayaan gitu. Ya. Ini sedihnya saya, Pak. Keniscayaan, dan begitu ada anggota DPR yang kena gitu. Apakah kena KPK atau kena kejahatan, mereka bilang, "Oh, itu sial, itu bodoh." Gitu. Mengapa sampai ketahuan? Mengapa sampai ketangkap? Harusnya nggak ketahuan lah. Nah, jadi makanya dari itu kembali ke pertanyaan Bang tadi, saya mengatakan kalau saya masih keyakinan. Nggak yakin saya. Belum yakin ya? Iya, bukan belum, nggak yakin. Karena ya? Masuknya sudah bayar, masuknya sudah tidak melalui satu proses yang benar. Ya kayak presiden, pemilihan presiden lah, masuknya sudah dengan melakukan kecurangan di Sirekap, sistem rekapitulasi, cara awalnya dengan perubahan undang-undang, artinya melakukan berkelidang dari aturan, atau bahkan melakukan pengubahan secara tidak benar ya, sampai disebut calonnya kemudian menjadi calon-calon yang sebenarnya tidak legal gitu. Nah itu jadi saya kok nggak yakin. Nggak yakin. Anggota DPR. Pemirsa media Nawacita TV, kita akan asik diskusi dengan Mas Roy. Nah barusan tadi tentang pendapatan. Ya. Karena masyarakat Indonesia juga butuh tahu ini ya. Tadi sampaikan bahwa kalau 1 tahun ya rata-rata 1,5. Betul. Katakan 150 juta lah ya per bulan ya. 150 juta itu dari gaji pokok. Gaji pokoknya sebenarnya sekitar 50-an. Gaji pokok? Gaji pokok, ya 40 tunjangan segala macam. Zaman saya segitu ya. Iya. Tunjangannya itu ada tunjangan komunikasi, ada tunjangan rumah dinas, padahal kan rumah dinas sudah ada. Iya, sudah ada tunjangan kelibatan. macam-macam, itu dikumpulin bisa jadi sampai dengan 75-an. Oke. Jadi artinya plus tuh gaji sama tunjangan tuh belum kunker. Nah kalau kunker itu memang sistemnya dia adalah diberikan pada saat dia mengikuti kunker. Betul. Tunjangan kerja. Dan itu sifatnya adalah lump sum. Ya, jadi bukan kemudian bertanggung jawab terakhir. Jadi mau dipakai nggak dipakai itu bisa dapat. Lah kalau anggota DPR itu agak kreatif ya, tapi tetap jujur, dia bisa saja misalnya dia dapat jatahnya tuh pesawat bisnis kelas, dia naiknya ekonomi. Ya gitu. Otomatis kan ada lebih ya. Itu lebih yang orang-orang bilang tuh halal. Meskipun ya sebenarnya abu-abu gitu loh. Negara atau rakyat bayarin dia naik bisnis kelas itu supaya tidak capek gitu loh. Betul, nyaman. Tapi ironisnya, Bang, ini terus terang aja, banyak yang kunker itu fiktif. Jadi mereka maksudnya fiktif? Gini, mereka dapat itu ya, tapi mereka tidak menjalankan kunker. Oh, tidak datang ke dapil? Iya, atau ada yang masih agak mending, datang ke dapil, sehari aja pulang lagi, yang penting dapat bukti pesawat gitu. Bahwa dia sudah datang. Dia ada data. Atau dia ke lokasi dia dapat. Tapi banyak yang fiktif yang gila menurut saya. Ini Mas Roy buka rahasia ini. Benar. Ya. Nah, saya omongin karena banyak juga sebenarnya yang benar-benar fiktif tuh sampai menurut saya kok nggak malu ya. Mereka tuh datangin sekretariat, padahal mereka nggak ikut kunker, kemarin saya tahu gitu ya, kunker keluar gitu atau tapi mereka tanda tangan bahwa ikut. Karena nggak ada pertanggungjawaban. Tiket nggak ada, kemudian kecuali kalau sistemnya adalah dia harus dengan bukti gitu, baru itu sesuai ada. Dengan bukti ya. 3 hari, 4 hari, kadang-kadang ikutnya cuma sehari, habis itu pulang. Gitu. Aduh, kayak gitu itu banyak. Jadi itu kan menurut saya, gimana kita bisa dapat kinerja DPR yang bagus kalau mereka kerjanya kayak gitu. Iya. Artinya memang biaya kunker itu memang berbeda masing-masing ya, karena itu kan ukurannya ke dapil. Kalau dapil ada juga kunker yang kunkernya tuh banyak. Iya. Ada kunker ke dapil. Ada juga kunker ke mitra. Nah, kalau ke mitra ini tergantung mitranya. Misalnya kalau di Komisi 5, Komisi Perhubungan, ya itu ada perhubungan, ya mereka datang ke mitra perhubungan. Misalnya adalah ke perusahaan layanan penerbangan, betul, atau layanan kapal laut gitu. Atau misalnya Komisi 8,
dia kunkernya misalnya dia juga bisa alasannya mengecek persiapan haji. Ya. Nah, berarti kunkernya ke luar negeri. Betul. Ke Jeddah. Iya dong, dia harus ke sana ke Mekah, ke Madinah gitu. Nah, itu. Atau misalnya Komisi 11, dia bidang keuangan, ya kan? Nah, ini agak lucu. Kan kunkernya nggak mungkin hanya ke BI atau ke OJK kan? Nah, dia bisa ke mitra-mitra yang misalnya dia tuh studi banding. Studi banding. Itu Ada banyak banget itu. Istilah-istilah studi banding itu ya? Iya, itu studi banding ke negara-negara yang menurut saya aneh banget studi banding kayak gini tapi ke Eropa Timur gitu. Iya. Yang penting jauh. Studi banding ke Papua Nugini. Papua Nugini paling gede. Iya. Paling gede tunjangannya. Iya. Iya, Papua Nugini, Timor itu paling gede gitu. Wah. Jadi ya itulah kalau teman-teman anggota dewan yang nonton kita ini pasti senyum-senyum gitu. Nah, kita melihat komposisi koalisi di DPR RI ya. Kita kan melihat sekarang kan kalau benar yang ada di pikiran kita ini sekarang bahwa ada Kim Plus. Semua Kim kalau besok. Ya, makanya belum dulu. Kita lihat dulu ini. Iya. Nah, maka kalau kita melihat itu maka ada angka 81%. Itu Kim Plus. Iya. Jadi kan tinggal satu partai PDIP. Iya. Ini pun yang masih belum jelas ini. Betul. Nah, kalau sudah 81% Kim Plus menjadi koalisinya pemerintah yang ada, efektifkah perjuangan DPR untuk mengawasi mengontrol pemerintah ke depan? Kalau bacaan saya kok lain. Bacaan saya nanti 100%. Oh, 100% justru ya? Iya. Berarti PDIP... Sudah nampak kok tanda-tandanya. Sudah, dengan terpilihnya kembali Mbak Puan Maharani, dan dia aman, gitu, aman menjadi ketua DPR, ya udah, itu kan pasti ada panggung belakangnya. Ya kan, panggung belakangnya apa ya? Mungkin nanti bergabung. Gitu. Nah, apalagi yang sebenarnya bisa diharapkan jadi oposisi kan hanya dua. PDIP atau PKS. Ya. PKS sudah nggak mungkin. Sudah masuk di sudah plus. Masuk sudah lama. Iya. Bahkan untuk kasus Pilkada DKI ya gitu kan, DKJ maaf, itu kan PKS sudah jadi satu dengan Kim kan, jadi Kim Plus. Nah, yang sendiri kan kemarin hanya tinggal PDIP. Tapi PDIP di DPR menurut saya ya itu bisa jadi akhirnya jadi satu. Nah, kalau sudah begini ya memang apakah nanti pemerintahan akan nggak efektif? Kita juga bisa lihat zaman Pak Harto dulu. Iya, tidak ada oposisi, meskipun dulu sudah diatur, ya gitu. Seolah-olah ada oposisi kan, gitu. Jadi kan ada dia kan hanya ada 3 partai, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Golongan Karya, dan Partai PDIP. Ya kan. Nah, cuman kan kalaupun dulu sudah disetting, kalaupun dulu misalnya PDIP dan PPP misalnya bersatu, masih ada utusan daerah dulu. Iya, masih ada fraksi ABRI dulu. Betul. Ya, jadi tetap 3 lawan 2 juga. Nah, dulu apakah pemerintahan nggak jalan? Ya jalan. Sama seperti sekarang. Jadi artinya kalau saya sih sebenarnya tidak terlalu mengkhawatirkan sih. Gitu. Karena toh juga itu teori aja sih kalau ada oposisi. Kenyataannya enggak. Kenyataannya seperti kemarin 10 tahun belakangan ini kan misalnya yang dikenal oposisi itu kan waktu itu kan PKS yang paling ujung terdepan. Demokrat tuh abu-abu, kadang oposisi, kadang enggak gitu, ya tergantung gitu loh, mau maju apa enggak gitu. Tapi yang itu pun kan juga nggak bisa ngontrol. Toh nanti di ujung nyatanya PKS juga balik badan. Jadi kayaknya sama saja gitu loh. Contohnya yang di dulu nggak disetujui itu misalnya IKN. Ya, abang ingat IKN. IKN itu kan memang yang keras menolak adalah PKS waktu dulu. PDIP dan semua partai waktu itu mendukung, apalagi PDIP dulu. Nah, cuman kan sebenarnya kalau kita lihat jujur-jujuran aja. Dari 575 anggota DPR waktu itu yang memutuskan RUU IKN menjadi IKN. Sebenarnya secara fisik yang datang cuma 77 orang. 77 orang sudah berani memutuskan IKN. Jadi kalau kemarin Mulyono presiden itu mengatakan ini kan saya bukan yang meminta IKN, ini kan kehendak rakyat. Rakyat yang mana? Karena fakta ini, ya, ini bahkan sampai saya menyampaikan ini bukan sekedar fakta, tapi fufu fakta. Bukan fakta beneran. 77 orang itu absennya pada itu ya meskipun konon ada ratusan orang itu mereka online karena waktu itu masih diperbolehkan. Cuman kan ya kita tahu. DPR tuh online tuh kan yang hidupin kan juga TA-nya saja, tenaga ahli lah. Abang pernah tenaga ahli, tahu lah gitu. Tadi mana dia? Iya, makanya. Jadi segala gulipatnya teman-teman dewan tuh kan di situ. Jadi apakah sah itu? Jadi kalau memang besok akan ada gugatan IKN ya,
Saya sih melihatnya sangat mungkin itu digugat. Ya, Karena ya, hanya 77 dari yang itu katanya itu seluruh rakyat Indonesia. Iya, ya. Nah, sebenarnya kalau saja fungsi anggota DPR itu betul sesuai dengan fungsinya, saya rasa tidak perlu oposisi sebenarnya. Tapi kalau anggota DPR-nya itu diberi betul-betul kebebasan sebagai Sulit. pengawasan gitu loh. Sulit, Persoalannya, anggota DPR kita kan ada bosnya juga ini partai. Makanya kalau ini yang membuat memang iya, kalau istilah kemarin Pak Bambang Pacul itu kan ada Korea-Koreanya dia. Dan itu fakta kan? Iya. Artinya gini, jangankan dia sudah masuk di dalam, iya. bisa direkol. Yang belum masuk saja, kemarin kan kita dengar juga, ada anggota DPR sudah terpilih, tapi gara-gara agak keras Iya. saat di Lemhanas, kemudian kena. Meskipun konon dia juga melakukan hal yang tidak benar pada saat pemilihan. Ya, ada penggelembungan suara lah, apalah. Kemudian dia diadili melalui Mahkamah Partai. Ya Mahkamah Partai emang tujuannya dibuat untuk itu. Gitu. Cuman kan ya sekarang kan ya gimana dia mau bersuara kalau sebentar-bentar fungsi recall itu sangat menghantui dia. Ya. Dan semena-mena, maksudnya semena-mena sewaktu-waktu juga bisa dipakai fungsi recall. Ya. Artinya untuk mencopot ini harus yang masuk si A, tapi kemudian karena ada pertimbangan partai lebih baik yang masuk yang ini. Itu kan sering banget kayak gitu, ya kan? Nah, atau misalnya ada juga yang lain yang dengan baik-baik menyatakan mengundurkan diri, ya gitu, karena mau ada gerbong yang lewat gitu kan, kereta yang lewat. Nah, kalau kita melihat tadi anggota DPR, ini ada banyak orang yang berkata bahwa kalau seperti begini caranya, maka sebenarnya anggota DPR itu hanya sekedar stempel saja. Iya, dia hanya mewakili partai, bukan mewakili rakyat. Bukan mewakili rakyat. Bukan. Iya. Jadi apa yang mau kita harapkan kepada mereka? Itulah makanya saya nggak berharap. Saya nggak punya harapan, terus terang aja. Apalagi dengan keterpilihan yang masuk berdasarkan uang tadi. Yang penting kan kemarin NPWP. Apa itu? Nomor piro, wani piro. Nomor berapa, berani berapa. Iya. Jadi kalau sudah begitu, udah susah lagi. Ya. Orang masuk itu berdasarkan uang, kemudian dan tidak hanya dilakukan oleh satu partai, semua melakukan hal yang sama. Gak ada lah yang benar-benar jujur, bersih gitu, gak ada. Iya. Dan artinya ketika masuk, ya karena masuknya sudah dengan biaya besar, ya meskipun memang ada yang dari kalangan artis, gitu. Saya catat sekitar 25 artis masuk. Artis masuk ya. Itu mereka mungkin tidak perlu keluar duit segede itu, karena mereka dengan kepopulerannya mereka bisa. Tapi sekarang Bang, apa yang bisa kita harapkan dengan segala hormat saya kepada para artis ya gitu. Karena kalau artis masih masuk ke gedung DPR, tidak meninggalkan keartisannya, ya percuma. Artinya banyak periode yang lalu artis masuk, tapi masih dengan gaya hedonnya artis udah gitu masih tidak bisa meninggalkan profesinya sebagai artis. Jadi syuting masih ikut, acara TV masih datang, otomatis kan dia tidak bisa menghadiri acara-acara di DPR, rapat-rapat. Makanya gitu. Kalaupun mereka bilang enggak, saya kan di luar jam dinas ini ke TV. Oke, mungkin ke TV-nya atau bikin acara. Tapi kalau itu sistemnya misalnya dia tiap hari muncul, kemudian kalau tiap malam muncul, ya bagaimanapun juga kan pasti pengaruh pada kesehatannya, pasti pengaruh pada siklusnya. Nanti di DPR-nya sudah tinggal ngantuk-ngantuk sisa-sisa tenaga itu. Sisa tenaga dan nggak mungkin. Nah, dan hanya sedikit sekali dalam catatan kita, artis itu yang sukses kemudian mereplikasi diri atau mengubahnya menjadi seorang wakil rakyat. Ya artis harus jadi wakil rakyat kalau masuk gedung DPR. Ya kan gitu. Misalnya ada seorang penyanyi country waktu itu, ya dulu pernah saya Tantowi Yahya. Itu bisa mengubah betul dia. Dia jadi seorang artis menjadi politisi. Gitu. Tapi banyak yang nggak bisa. Gitu. Artinya tetap artis gitu. Anang waktu itu masuk dia akhirnya artis juga. Dia nggak bisa membagi waktunya. Ya. KD masih lebih mending ya gitu. Meskipun ya sosok KD tampil itu kurang, tapi kan sekarang dia kemudian maju menjadi calon bupati Malang. Kan? Jadi artinya dia masih terus meneruskan karirnya di politik. Itu masih oke. Gitu. Atau misalnya kayak Desi Ratnasari. Betul, PAN. Itu pun menurut saya seharusnya dia bisa lebih powerful. Gitu. Enggak seperti itu. Tapi orang seperti Rieke yang kemudian bisa berjuang betul di Pitaloka yang dia memang membawakan suara rakyat, itu kan tidak banyak. Betul. Gitu. Jadi itulah memang yang akhirnya saya merasa kalau yang nanti masuk ke
kalau kemudian tidak benar-benar bisa membawa suara rakyat, ya udah ya apa yang kita harapkan. Iya. Nah, Mas, ini kan kita kan melihat kan banyak istilah-istilah sekarang. Ada fufu fafa, ada apa namanya Mulyono, ada kasus gratifikasi pesawat. Iya macam-macam ini. Nah, kalau Mas sendiri apa ini? Nah, kalau kemarin kan kita kenal tuh, ada yang nantang. Anak ini memang suka nantang, gitu ya. Dulu dia nantang ketika teman-teman menyebut keluarga Pak Jokowi itu adalah kecebong. Dia pakai topi peternak kecebong. Memang anak ini suka nantang, ya. Terus kemarin ketika orang menyebut dia terlibat dalam gratifikasi pesawat private jet, yang itu kita masih tunggu nih KPK berani nggak gitu ya mengusut. Dia malah nantang pakai kaos Putra Mulyono. Kalau saya kebalikannya. Apa ini? Ada Putra Mulyono. Ada juga yang saya pakai ini. Baru saya pamerkan pertama kali di podcast ini. Oke, coba apa? Ini korban. Wow. Jadi para korban Mulyono. Nah, itu lagi bersatu nih gitu ya. Gitu. Korban Mulyono ya. Iya. Pink dan hitam. Hitam menunjukkan kemuraman kita. Itu kayak istana IKN itu yang burung Garuda apa kelelawar itu ya. Kelelawarnya hitam. Ya, jadi kita korban-korban ini memang harus, kalau marah ya kan namanya bukan Mulyono katanya. Iya. Ini kan hanya korbannya dari si Mulyono. Tapi ini jawaban saya juga untuk orang yang bangga pakai kaos Putra Mulyono. Bahkan ada yang mengatakan rakyat Mulyono. Gitu. Jadi anak ini dan terakhir itu lebih dahsyat lagi, Bang. Dia menjanjikan kepada calon gubernur DKJ, ya, Ridwan Kamil, itu kalau jadi dia akan belikan private jet. Wow. Ini kan anak ini memang suka, ya persis lah, beda tipis lah sama kakaknya. Kalau kakaknya lebih lebih parah lagi gitu lah gitu. Tapi itu sekarang wakil presiden. Belum. Terpilih. Ya, ya berapa lama nanti dia jadi wapres? Itu akan ditentukan. Luar biasa. Pemirsa, Nawajib Asik ini berbicara dengan Mas Suryo, banyak ide-ide beliau. Mas, sebelum kita akhiri, apa pesan ini? Pesan ada dua. Pertama, pesan kepada 580 orang yang sudah dilantik, dan kedua, pesan kepada masyarakat Indonesia. Oke, pesan saya kepada teman-teman 580 anggota. Saya pernah 2 periode di DPR juga. Jadi benar-benar meskipun Anda masuknya dengan cara apa terserah ya gitu, itu sulit ya itu. Tapi saya memang pengen itu sistem itu nanti akan direformasi untuk kembali ke sistem yang memang benar-benar tidak perlu dengan banyak duit, tapi Anda adalah wakil rakyat. Di tangan Anda itu adalah teman-teman itu sangat berharap kalau nanti ada penyelesaian undang-undang, misalnya undang-undang tentang mensita aset gitu ya. Ya, gitu. Penyitaan aset. Yang kemarin itu banyak dan itu sebenarnya sudah keluar sampai surprise-nya. Amanat presidennya juga sudah keluar, tapi tidak diselesaikan loh yang kemarin. Nah itu pokok itu prioritas lah. Prioritas. Tapi mana mau orang buat undang-undang yang merugikan dirinya sendiri. Ya kan kalau masuknya sudah pakai hal yang tidak benar, kan nanti kalau dia terbukti bersalah, yang dikatakan sial tadi, ya dia kan harus disita asetnya. Betul. Nah, tapi kalau membuat undang-undang yang menguntungkan dia kan bisa dalam 1 kali 24 jam. Cepat buru-buru itu, Pak. Buru-buru kan kemarin. Itu. Akhirnya untung kan, rakyat kemudian melawan dan bersatu. Tapi makanya itu pesan untuk Anda harus hati-hati karena kalau enggak anggota DPR ini akan melawan dengan rakyat. Betul. Gitu. Yang kedua untuk masyarakat, ya pemerintahan ke depan ini memang banyak harapan sebenarnya setelah 20 Oktober. Tapi juga banyak yang kita was-was ya, atau jangan-jangan ini sama seperti kemarin. Ya gitu. Jadi untuk yang terhormat Pak Prabowo, saya sangat berharap banyak sekali harapan masyarakat kepada pundak Anda. Jangan sia-siakan nama besar Bapak ya untuk kemudian malah ngikut seperti rezim yang lalu. Ya, kalau memang ada yang tidak benar, ya dalam lingkungan sekeliling terdekat eksekusikan gitu. Jangan kemudian malah Anda menjadi berbahaya posisinya gara-gara orang terdekat. Hati-hati, tapi rakyat siap di belakang kalau itu benar. Tapi kalau tidak, ya akan melawan rakyat. Ya, terima kasih pemirsa Nawajib TV. Demikian perbincangan saya tadi dengan Pak Mas Roy Suryo, dan jangan lupa nonton terus acara ini di program Sekaranglah Waktunya. Salam sehat untuk kita semua dan tetap semangat. Oke.